Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian dan dukungan doa Ibu Bapak, Saudara-saudara semua berkenaan dengan cedera tulang belakang yang sekitar sebulan lebih saya alami. Puji Tuhan kalau saya berangsur pulih dan Tuhan memungkinkan saya bisa melakukan lagi layanan syafaat malam seperti malam hari ini. Nah, cerita kita malam ini berasal dari dunia fabel. Fabel adalah dongeng kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Diceritakan di sebuah hutan, hiduplah dua ekor banteng yang bersahabat erat. Yang seekor disebut si hitam karena kulitnya hitam. Yang lainnya si coklat karena kulitnya coklat. Nah, di hutan itu tentu saja ada binatang-binatang lain, termasuk seekor singa yang sudah beranjak tua. Singa ini sangat terobsesi ingin menikmati lezatnya daging banteng. Pernah sekali waktu dia mencoba menyerang banteng hitam, tapi belum sempat dia menerkam, datang banteng coklat menanduknya. Sekarang singa itu sudah bertambah tua, tapi keinginannya menikmati daging banteng tidak kunjung hilang. Namun singa ini sadar, jangankan melawan kedua banteng itu sekaligus, untuk mengalahkan yang seekor pun belum tentu bisa ia lakukan. Maka ia mencari akal. Dia mencari kesempatan dan mendapatkan kesempatan itu ketika banteng hitam pas sedang sendiri di tepi sungai untuk minum. Singa menghampiri banteng hitam. "Salam, wahai banteng hitam yang perkasa. Ada apa kau kemari? Mau coba mencelakaiku ya?" ujar banteng hitam. "Oh tidak, tidak. Mana berani aku mencelakai Tuan banteng hitam yang perkasa ini. Aku hanya ingin berteman dengan Tuan." "Ya sudah, jangan ganggu aku," kata banteng hitam. "Ada hal yang perlu aku sampaikan pada Tuan," kata singa. "Begini Tuan banteng hitam, menurutku Tuan banteng hitam itu jauh lebih kuat, lebih perkasa ketimbang banteng coklat." "Lalu kenapa?" kata banteng hitam. "Aku mendengar sendiri banteng coklat berkata kepada hewan-hewan lain bahwa ia lebih perkasa, lebih kuat ketimbang Tuan banteng hitam. Malah dia bilang Tuan begitu lemah sehingga setiap kali ada bahaya, banteng coklatlah yang harus melindungi Tuan." "Kau jangan ngawur. Tidak mungkin banteng coklat berkata seperti itu," ujar banteng hitam. "Masakan aku berbohong? Apa untungnya kalau aku berbohong? Aku berani sumpah bahwa memang banteng coklat mengatakan itu. Aku menyampaikannya pada Tuan karena aku mengagumi Tuan. Dan aku tidak suka kalau Tuan dihina," kata singa. Lalu ia pamit. Sore harinya ketika banteng hitam bertemu dengan banteng coklat, dia bersikap dingin
menyapa pun tidak. Keesokan harinya, giliran banteng coklat yang didekati singa. Dan singa mengatakan semua hal yang persis sama dengan apa yang dia katakan kepada banteng hitam. Cuma sekarang ceritanya diputar balik. Sekarang yang diceritakannya menyombongkan diri adalah banteng hitam, dan yang direndahkan adalah banteng coklat. Sore itu banteng hitam dan banteng coklat bertemu. Mula-mula mereka saling berdiam diri. Tapi kemudian banteng hitam tidak tahan. Dengan keras dia berkata kepada banteng coklat, "Kau ini kurang ajar sekali. Berani-beraninya kau merendahkan aku, menyombongkan diri, mengaku lebih kuat, lebih perkasa dariku." Banteng coklat tidak mau kalah. "Kau yang tidak tahu diri, berulang kali aku menolongmu, dan sekarang kau merendahkanku, menghinaku, menjelek-jelekanku kepada hewan-hewan lain. Ayo, kita buktikan siapa yang lebih kuat dari antara kita berdua," kata banteng hitam. "Siapa takut?" sambut banteng coklat. Akhirnya bertarunglah kedua banteng itu, disaksikan oleh singa yang mengintip dari balik pepohonan. Akhirnya kedua banteng itu terjatuh kelelahan dengan sekujur badan penuh luka. Saat itulah, sambil menyeringai, singa keluar dari persembunyiannya, menghampiri banteng hitam dan banteng coklat yang terbaring tidak berdaya. Kita bisa menduga bagaimana nasib kedua ekor banteng tersebut. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, surat 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Iblis bisa bekerja seperti singa dalam cerita kita malam ini, yaitu dengan menabur berita bohong, menebar fitnah, memprovokasi orang untuk melakukan sesuatu yang sesungguhnya salah. Dan itu bisa kita temukan di berbagai komunitas. Penebar aneka berita hoax di berbagai media sosial. Penabur ujar kebencian baik kepada perorangan, lembaga, bahkan pada pemerintah. Singa-singa yang juga mungkin bisa kita temukan di lingkungan tempat kerja, lingkungan tempat tinggal, bahkan tidak tertutup kemungkinan di lingkungan gereja. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita sadar dan berjaga-jaga. Berarti kita dipanggil untuk tidak menelan begitu saja apa yang kita baca, yang kita dengar, apa yang disampaikan kepada kita. Kondisi sadar dan berjaga-jaga mengandaikan kondisi yang penuh dengan kewaspadaan. Tapi di sisi lain, kalau teks ini menggambarkan ancaman iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya, bukankah itu juga mengingatkan kita agar kita tidak memberi diri menjadi pasukan iblis, menjadi singa-singa pemangsa? Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, saat ini kami datang bersahati di dalam syafaat kami.
Berkenanlah Tuhan mendengar dan mengabulkan segala permohonan kami seturut kehendak dan kebenaran-Mu. Pertama, mari kita mohon ampun kalau di sana-sini kita kurang merawat sikap sadar dan berjaga-jaga, lalu jadi mudah terpengaruh oleh aneka berita palsu. Juga kita mohon ampun kalau kita malah ikut memberi diri menjadi seperti singa pemangsa. Untuk itu kita berdoa. Mari kita juga berdoa, mohon diberi kekuatan, hikmat, agar mampu selalu sadar dan berjaga-jaga, supaya tidak mudah terpengaruh bisikan palsu, tapi juga agar tidak memberi diri menjadi agen-agen si iblis. Untuk itu kita berdoa. Mari kita juga berdoa untuk orang-orang yang secara sadar ataupun tanpa disadari telah menjadi seperti singa yang mengaum-ngaum, menabur fitnah, menebar kebohongan, ujar kebencian, dan sebagainya. Supaya mereka juga boleh bertobat, dan juga bagi pemerintah agar dapat melakukan tindakan-tindakan yang tegas agar tidak berjangkit keresahan dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu kita berdoa. Mari kita juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang bergumul dengan masalah kesehatan. Ketika ada anggota-anggota keluarganya yang positif terinfeksi virus corona, baik di dalam lingkungan jemaat maupun di luar lingkungan jemaat, baik mereka yang harus menjalani isolasi pengobatan di rumah sakit maupun menjalani isolasi mandiri. Untuk mereka kita berdoa. Mari kita juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja, khususnya di dalam rangkaian masa raya Paskah yang akan segera kita masuki dengan kebaktian Rabu Abu, Minggu-minggu Prapaskah, dan seterusnya. Kita berdoa bagi panitia yang mempersiapkan berbagai kegiatan dalam rangkaian masa raya Paskah ini. Tapi juga kita berdoa bagi kita semua agar boleh memaknai dengan benar masa raya Paskah ini. Untuk itu kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan akhiri syafaat malam ini. Kami akan beristirahat. Maka kami menyerahkan keberadaan kami masing-masing, seisi keluarga kami, ke dalam tangan pengasihan dan pemeliharaan Tuhan. Kami boleh beristirahat dengan cukup, dan besok kami boleh bangun dengan kesegaran, dengan kekuatan baru untuk dapat tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.